Alhamdulillah al-bar alladzi dabbara wa qaddar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi nafa'a wa dhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mutahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang penuh barakah dan rahmah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' was-sab'un min asma'illah al-husna, yang ke-79 dari asma'illah al-husna al-bar, yaitu nama Allah al-bar. Al-bar huwallazi yuhsinu ila as-sa'ilin bihusni ata'ihi wa yatafaddalu 'ala al-'abidin bijazili 'ata'ihi la yaqta'ul ihsana bisababil isyan wa huwa alladhi la yasduru 'anhu al-qabih wa kullu fi'lihi malih. Al-bar artinya dialah yang berbuat baik kepada orang-orang yang berdoa, yang meminta dengan pemberian yang baik, dan dia menganugerahi atas orang-orang yang beribadah dengan pemberian yang besar. Dia tidak memutuskan kebaikannya dengan sebab kemaksiatan, dan dialah yang tidak terbit daripadanya sesuatu yang jahat, dan seluruh perbuatannya malih adalah bagus. Itulah makna daripada al-bar. Jadi yang pertama maknanya al-bar itu yuhsinu ilas sa'ilin bihusni ata'i. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang meminta, kepada orang-orang yang berdoa kepadanya dengan pemberian yang bagus. Jadi setiap kali kita berdoa kepada Allah, itu yang pertama kita diberinya pahala. Pahala. Belum lagi dia mengabulkan apa yang kita minta, pahala sudah pasti dapat. Pahala sudah pasti dapat. Karena Rasulullah bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita minta luaskan rezeki, ya Allah luaskan hamba rezeki, pahala sudah dapat. Pahala sudah dapat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang minta kepada Allah itu ada beberapa kemungkinan cara Allah untuk menyikapinya, menerimanya. Yang pertama, imma an tu'ajjala fihi da'watuh. Kita berdoa itu bisa Allah segerakan apa yang kita minta. Ya Allah, hamba sakit, ya Allah, sihatkanlah hamba. Pertama pahala dapat. Pahala dapat.
bisa langsung sembuh, bisa langsung sembuh. Wa imma ayyadzakhiraha lahu fil akhirah, bisa juga kada langsung sembuh tapi digantiakan Tuhan dengan sesuatu yang nantinya kita dapatkan di akhirat. Sakitnya kada sembuh tapi diganti Allah dengan sesuatu yang kita jumpai nantinya di akhirat. Yang ketiga, wa imma, ada kalanya ayyasrifa anhu minas su' mislaha, ada kalanya bahwa Allah palingkan daripada dia bala seumpamanya itu. Kita minta kepada Allah agar dapat rezeki yang luas. Pertama dapat pahala. Rezeki yang luas itu bisa diganti Allah, diganti dengan dijauhkan dari bala. Nah, jadi setiap kali orang yang minta kepada Allah, setiap kali orang yang berdoa kepada Allah, Allah pasti balas dengan kebaikan-kebaikan. Allah pasti balas dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam surga nantinya kita diberi Allah sesuatu yang kita kada minta. Kita kada pernah minta kepada Allah di dalam surga itu gedung misalnya. Tahu-tahu diberi Allah gedung. Nah, ini gedung ya Tuhan milik Engkau. Kenapa aku beri gedung ini? Karena Engkau jatuh dalam dunia dulu pernah berdoa minta luaskan rezeki, tapi ku kabulkan hanya di surga berupa gedung ini. Nah, itu bisa terjadi demikian. Nah, itu maksudnya yuhsinu ilas sa'ilin bihusni ata'ih. Albar artinya adalah pertama dia berbuat baik kepada orang-orang yang minta kepadanya. Wa yatafaddalu 'alal 'abidin bi jazili 'ata'ih, dan dia albar ini memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang sibuk beribadah kepadanya. Ini sibuk beribadah, zikirkah, baca Qur'ankah, sibuk sehingga kada sempat lagi minta sesuatu kepada Allah. Kada sempat lagi berdoa kepada Allah karena waktunya habis dengan baca Quran, waktunya habis dengan zikir, berdoa kada sempat lagi. Allah beri lebih daripada orang yang berdoa kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, man syagalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Ujar Nabi, Allah berfirman, siapa-siapa yang sibuk baca Quran, sibuk berzikir, kada sempat minta sesuatu kepadaku, aku beri dia lebih daripada memberi orang yang minta-minta kepadaku. Nah, itu artinya wa yatafaddalu 'alal 'abidin bi jazili ata'im. La yaqta'ul ihsan bisababil isyan. Albar itu tidak memutuskan berbuat baik sebab maksiat. Nah, kebaikan Allah kepada kita kada terputus dengan sebab kita maksiat kepadanya. Kita melakukan dosa, tetap diberi Allah rezeki. Kita maksiat ini, maksiat itu, tetap dipelihara oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Nah, itu albar. Tidak ada perbuatan daripada albar itu yang tidak baik. Seluruh perbuatan albar itu adalah baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara singkat albar itu dimaknai yang maha berbuat baik. Nah, itu ringkasnya. Padahal panjang tadi artinya albar tuh, tapi ringkasnya supaya nyaman menghafal, albar yang maha berbuat baik.
Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah hanya sekali menyebut namanya Al-Bar. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha berbuat baik, Ar-Rahim, maha penyayang. Famin ihsanihi ilaina an khalaqana bi ahsani taqwim suratan wa ma'na. Allah maha berbuat baik. Kita wajib percaya nama Allah Al-Bar, karena itu ada dalam Al-Quran. Maha berbuat baik. Sekarang para ulama-ulama kita dahulu mengingatkan kepada kita apa-apa kebaikan Allah yang mungkin kita kada sadar bahwa itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Pertama, an khalaqana bi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Suratan wa makna, baik rupanya maupun maknanya. Nah, jadi makhluk apa yang paling baik yang diciptakan Allah? Jawabnya manusia. Mana baik dengan malaikat? Lebih baik manusia. Mana baiknya dengan jin? Lebih baik manusia. Kejadiannya Allah berfirman dalam Al-Quran demikian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Rupanya, bentuknya paling bagus, dan pribadinya, dalamnya, maknanya paling bagus. Haitsu ja'alahu mustawiyal qamah mutanasibal a'dha. Sekira-kira Allah jadikan manusia itu bisa rata tegak dan anggota-anggota tubuhnya yang sesuai. Nah, jadi manusia ini satu-satunya yang bisa tegak. Kambing kada bisa tegak, binatang-binatang kada bisa tegak. Nah, manusia ini bisa berdiri tegak dan berkesesuaian anggota-anggota. Telinga 2, mulut 1, mata 2, tangan 2, kaki 2. Itu paling sesuai sudah. Anggota-anggota diciptakan Allah. Coba kalau mulut 2, baiklah. Sini sebuting untung kita kada bagus. Nah, jadi Allah ciptakan manusia ini mutanasibal a'dha, berkesesuaian anggota-anggota tubuhnya, seimbang anggota-anggota tubuhnya. Nah, itu bentuk zahirnya. Wa mukhassasan, dan diistimewakan Allah manusia ini dengan kebaikannya tadi, bil aqli wan nafsi ma'an, dengan akal dan nafsu kedua-duanya ada pada manusia. Malaikat kada bisa nafsu, makanya kada ada malaikat makan. Kada mau makan malaikat. Malaikat pernah datang kepada Nabi Ibrahim berbentuk manusia. Nabi Ibrahim menyurungi menghidangkan makanan. Kami kada bisa makan ya malaikat. Maka dia punya nafsu. Malaikat kada mau kawin karena kada ada nafsunya. Malaikat hanya punya akal yang mengenal Allah. Dan lagi disertai oleh Allah nafsu pada diri manusia itu. Dengan nafsu bisa makan, bisa kawin. Dan ini hanya ada pada binatang. Binatang cuma ada nafsu, kada ada akalnya. Nah, manusia ini perpaduan antara malaikat dan binatang. Makanya manusia ini kalaunya baik, lebih baik dari malaikat. Manusia nih beribadah kepada Allah, pekerjaannya lebih baik dari malaikat.
Kenapa? Malaikat itu beribadah kepada Allah wajar karena ada nafsu. Kalau manusia ada nafsunya. Kalau selalu beribadah kepada Allah lebih hebat dari malaikat. Tapi kadang-kadang manusia lebih hina daripada binatang. Lebih rendah dari binatang. Binatang makan pun orang, nggak ada bakal. Manusia bisa makan pun orang, pada akal ada. Binatang bininya ya bini orang ya bininya. Kenapa? Nggak ada bakal. Tapi nafsunya ada. Nah kalau manusia seperti itu lebih hina daripada binatang. Ini mukhassasan, diistimewakan manusia ini dengan akal dan nafsu. Nah itu setengah daripada berbaiknya Allah kepada kita, kepada manusia. Wa min ihsanihi ilaina an razaqana rizqan la'ikan bikasbin wa bighairi kasbin wa mahadalan asbabal ma'ash. Setengah kebaikan lagi daripada albar ini kepada kita, Dia berikan kita rezeki. Rezeki itu la'ikan bih, yang layak dengan dia. Allah berikan manusia rezeki yang layak dengan dia. Oh ini rezekinya lewat ternak, karena inilah yang paling layak bagi dia, lewat ternak. Ini rezekinya lewat tumbuh-tumbuhan, ini rezekinya lewat batu-batuan. Nah semua sudah Allah berikan rezeki yang layak dengan dia. Bikasbin wa bighairi kasbin, ada rezeki diberi Allah manusia dengan melalui usaha. Susah payah, berkeringat hanya dapat rezeki. Ada yang bighairi kasbin, tanpa usaha. Kada berusahaan dapat duit miliaran. Nguling di rumah, kali bangun dapat duit semiliar. Kada berusaha. Apa caranya? Kuitan sugih mati. Antara usaha. Abah sugih mati sidin, kita ampun harta. Adalah usaha kita, abah yang berusaha, kita kada berusaha. Nah, jadi Allah berikan manusia rezeki, ada yang berusaha, ada yang kada. Dan Allah sediakan bagi manusia asbabal ma'as, sebab-sebab kehidupan. Tanah dihamparkan, hujan diturunkan supaya bisa bercucuk tanam dan macam-macam. Itu bagian dari albar yang maha berbuat baik tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ihsanihi ilaina an harasana 'anil afat allati la tuqaddaru 'alaina. Kebaikan Allah lagi kepada kita, kita dijaga oleh Allah. Kita dijaga dari bala, dari bencana, dari musibah yang tidak ditakdirkan untuk kita. Dijaga kita. Kada akan bakal kita kena musibah yang bukan takdir kita. Itu dijaga oleh Allah. Dijaga. Kita betatai, lawan kawan duduk berdua. Datang sepeda motor melanggar kawan kita mati, kita luka aja kada. Siapa yang menjaga kita? Allah. Albar nih. Itu kebaikan Allah, dijaganya kita dari bencana yang memang itu kada ditakdirkan untuk kita. Wa min ihsanihi ilaina ain satara uyubana wa ghafara dzunubana bi taubatin wa bi ghairi taubah wa dha'afa lana alhasanat adha'afan mudha'afah. Dan lagi daripada kebaikan albar ini kepada kita, dia tutupi aib kita. Ditutupi aib kita. Hati kita nih ada dengki lawan seseorang, tapi orang gak ada tahu. Siapa? Allah menutupi. Malam tadi kita berbuat maksiat,
orang kada yang tahunya. Kenapa? Allah tutupi. Kalau Allah kada menutupi, bagaimanapun kita rapinya pasti akan terbongkar. Ini orang ini sudah berbuat maksiat sedemikian rupa, ditutupi, diatur cara supaya jangan ketahuan orang. Tapi kalau Allah kada menutupi, pasti akan ketahuan. Nah, jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan ditutupi Allah, orang kada tahu. Keburukan hati kita orang kada tahu. Itu bagian dari albar, kebaikan Allah yang maha berbuat baik kepada kita. Wa ghafara dzunubana bi taubatin wa bi ghairi taubah. Sebagian dari kebaikan Allah kepada kita, Dia mau mengampuni dosa kita dengan taubat atau tanpa taubat. Kita berbuat salah, lalu kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, dengan kebaikannya diampuni. Ada orang yang berbuat dosa, kada taubat, diampuni oleh Allah. Berbuat dosa hari-hari diampuni Allah. Makanya kan ada taubat, kan ada beristighfar. Apakah bisa demikian? Bisa. Nah, kayak apa caranya? Ada orang lain, ada kekasih Allah yang selalu memintakan ampun kepada Dia. Ada kekasih Allah yang memintakan ampun kepada Dia. Nah, orang ini rupanya baik hubungan dengan kekasih Allah, baik hubungan dengan kekasih Allah. Orang ini ahli maksiat, kalau bisa bertobatnya, peminum, penyudi, ketujuh bini-bini. Tapi tiap malam kekasih Allah ini karena punya hubungan yang baik mendoakan, ya Allah ampuni kawan ulun si fulan itu, ampuni, diampuni oleh Allah. Padahal kada bertobat. Nah, itu bisa terjadi. Allah bisa mengampuni dosa kita dengan tobat dan dengan tiada tobat. Wada'afa lana hasanat adha'afan mudha'afah, dan Allah dengan albar kebaikannya ini Dia melipat gandakan kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Sekali yang baca la ilaha illallah 10 diberi poin. La ilaha illallah 2 kali 20. Nah, itu dilipat gandakan. Itu kebaikan dari Allah. Kalau kita baca la ilaha illallah di Masjidil Haram 10 kali 100.000 kali, dilipat gandakan. Dibaca di bulan puasa dilipat gandakan, dibaca dari Jumat dilipat gandakan kebaikan kita. Itu kemurahan Allah, kebaikan Allah kepada kita, albar ini. Wa azamu ihsanihi ilaina an hadana lil iman wal islam wal ihsan wal amal salih, dan paling besar kebaikan Allah kepada kita adalah kita diberi hidayah untuk iman, Islam, berbuat amal salih. Itu yang paling besar kebaikan Allah kepada kita. Kita dipilih untuk jadi orang yang beriman. Itu paling besar kebaikan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Biar Nabi kita, Allah Ta'ala itu memberi dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Apa dunia? Harta misalnya, tahta misalnya. Allah berikan harta kepada orang yang Dia cintai, banyak wali-walinya yang sugih. Allah berikan juga dunia kepada orang yang tidak Dia cintai, banyak orang-orang kafir yang ahli maksiat sugih. Wala yu'til iman illa ala man ahab. Allah tidak berikan iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Nah, jadi sangat baik Allah kepada kita, bahwa kita dipilih untuk dapat iman ini.
Karena setiap orang yang dapat iman berarti orang ini ada dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita hitung, kita kada sanggup menghitung kebaikan Allah. Cuma itu garis besarnya. Ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya mengingatkan kepada kita A, B, C, D, macam-macam kebaikan Allah kepada kita dengan namanya Al-Bar, yang maha berbuat baik. Al-mu'min bismillahil bar ayyuhibbahu subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya dengan nama Allah Al-Bar. Kita percaya Allah itu Al-Bar, maha berbuat baik. Percaya. Al-Quran ada dalilnya. Innahu huwal barrur rahim. Ditambah kenyataan-kenyataan yang tadi bahwa Allah sedemikian maha baiknya kepada kita. Nah, setelah kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha berbuat baik kepada kita, ayyuhibbahu ta'ala, bahwa orang yang beriman ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti cinta. Kalau orang percaya bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita, maka kita ini jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Karena setiap hati manusia itu tabiat hati cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Asal orang ada punya hati, pasti dia cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu maha berbuat baik kepada dia. Macam-macam sudah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Walihubbillahi ta'ala alamatun, dan cinta kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Cinta kepada Allah itu ada tandanya. Setiap orang kalau ditanya, misalnya, macam cintalah lawan Allah. Kada cinta, bisa kafir. Cinta, sesuai dengan lawan tanda-tandanya orang cinta kepada Allah. Nah, jadi jawabannya, ini para ulama-ulama kita dulu dalam kitab-kitab mereka mengajari, kalau kita ditanya, jam cintalah lawan Tuhan. Karena cinta, bahaya. Cinta bisa kada bujur. Nah, supaya jawabannya bujur macam apa? Cintalah lawan Allah. Cinta atas kadar yang diberikannya kepadaku. Cinta kita lawan Tuhan, tapi cintanya atas kadar yang diberikannya kepadaku. Entah apa kadarnya, itulah cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ada beberapa alamat, minha setengahnya sur'atum tisalil awamir wa jitinabin nawahi. Segera melaksanakan perintah, segera menjauhi larangan Allah. Misalnya jar Tuhan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Nah, lakas saja itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu tanda orang cinta. Lakas menyambut apa yang disuruh Allah. Namun lambat, nah ini diragukan cintanya. Cinta jangan berbaya ada cintanya. Allah nyuruh sembahyang, lah kasih sembahyang. Orang azan, semua aktivitas apapun kalau sudah azan, ini perintah Allah, panggilan Allah. Orang yang cinta kepada Allah, sebagian tandanya adalah segera melakukan apa yang disuruh Allah, segera meninggalkan yang dijauhi Allah.
Selama ini ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang kada baik. Begitu mendengar jurang tu kada boleh jam tu haram. Astagfirullahalazim. Lakas bampi. Itu alamat orang cinta. Wa minha sebagiannya lagi tanda-tanda cinta kepada Allah tu kasratu zikrihi ta'ala, banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Orang cinta kepada Allah itu banyak menyebutnya. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit la ilaha illallah. Rancak menyebutnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Ujar Nabi, siapa-siapa yang mencintai sesuatu, rancak sering menyebutnya. Orang katuju duit pasti panggirnya urusan duit. Orang katuju ini pasti rancak menyebut itu. Nah, jadi kalau orang itu cintanya kepada Allah, nah kita seringkali dengar zikir di mulutnya, seringkali kita dengar zikrullah di mulutnya. Wa minha sebagian lagi hubbu liqa'illahi ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah itu tandanya ingin berjumpa dengan Allah. Ingin berjumpa dengan Allah. Li'annal muhib yuhibbu liqa'al mahbub. Karena orang yang cinta itu pasti kepingin bertemu dengan yang dicintainya. Rasulullah SAW, Nabi kita, diberi pilihan oleh Allah. Pilih dua, wahai Muhammad, hendak apa? Hendak tetap dalam dunia atau hendak ke atas? Nabi kita jelas orang yang cinta kepada Allah, karena beliau diberi pilihan ar-rafiqal a'la. Beliau memilih yang di atas. Jadi Nabi kita akhir kalamnya bukan la ilaha illallah, ar-rafiqal a'la. Karena saat diberi pilihan, Nabi diberi pilihan, hendak tetap dalam dunia kah, hendak berkawan lawan di atas kah? Berkawan di atas, jar Nabi. Meninggal Nabi kita. Nah, jadi kita nih diberi pilihan jam itu, kita cinta kepada Allah, maka kita memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan sebagian daripada alamat cinta kepada Allah lagi, hubbu man ahabbahu Allah ta'ala minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama ila amilin, wa bughdi man abghadahu Allah ta'ala minal kafirin wal zalimin wal fasiqin. Cinta kepada Allah, maka alamatnya juga adalah cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nabi-nabi, para rasul, para aulia, para salihin, para ulama amilin. Nah, kita pasti ketuju. Pasti kita senang mendengar disebut nama Nabi. Kita senang mendengar disebut nama Rasul. Kita senang disebut nama para wali, para salihin. Itu tanda kita cinta kepada Allah juga. Cinta kepada Allah otomatis akan cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benci kepada orang-orang yang dibenci Allah. Aku muar lawan itu. Kenapa? Allah muar. Nya kafir bang itu. Nah, kafir. Kenapa muar lawan itu? Karena Allah muarnya zalim orangnya itu. Kada tahu pun orang, ya ampunnya. Jadi kita muar lawan orang zalim tuh. Kenapa muar? Karena Allah muar. Jadi umpat juga muar. Karena kita cinta kepada Allah. Apa yang dicintai Allah kita cinta, yang dibenci Allah pun kita benci juga. Itu alamat dari cinta seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-80 Asmaul Husna, nama Allah At-Tawwab. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fir rizqi wa maghfiratal ba'dal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana dunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا يراجون منا شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم